Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur hari ini kita bisa menyelesaikan seri mengenai buah-buah roh. Bersyukur sekali Allah memberi kepada kita panduan ya, ada buah-buah dari Roh Kudus yang akan Allah kerjakan lewat hidup kita. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengerti pekerjaan-Mu sempurna. Begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Allah, begitu banyak orang yang dibelenggu oleh begitu banyak kesulitan, dosa, dunia, dan mereka tidak bisa lepas dari semua itu. Mereka membutuhkan kuasa yang datangnya daripada Allah. Mereka membutuhkan satu kekuatan, tenaga di luar dari diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan firman Allah, mereka membutuhkan roh Allah untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dan kami sadar, kami bisa dipakai untuk pekerjaan Allah yang besar ini kalau kami bisa memberi diri terus dibentuk dan dibentuk untuk menghasilkan buah-buah roh yang memadai untuk mengerjakan pekerjaan Allah ini. Di dalam nama Yesus, biarlah roh-Mu bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Amin. Ya saudaraku, saya akan membaca kembali ya di dalam Galatia ya. Sini kita akan kembali membaca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi kita akan mencoba untuk membahas yang terakhir, yaitu adalah penguasaan diri. Dan ini bisa dibilang salah satu buah roh atau karakter roh yang harus ada ya. Dikatakan di Amsal bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya atau gerbangnya, ya sudah, semua hal buruk bisa terjadi atas hidup dia karena temboknya, gerbangnya sudah hancur. Sama seperti di dalam peperangan ya, yang paling pertama diserang ya gerbangnya atau bentengnya, temboknya. Kalau itu udah hancur, ya sudah pasrah ya, bahwa kota itu udah pasti ya tergantung lawannya, mau dibinasakan atau mau dijaga, hanya ditawan orang-orangnya, atau mau dihancurkan bahkan sampai ke tanah-tanahnya ya, maksudnya semua runtuh bangunan ya, bergantung orang yang menyerangnya, bergantung pekerjaan musuh. Jadi udah tidak bisa dikendalikan lagi sama orang yang ada di dalam benteng itu. Nah, kalau kita bicara hal ini, misalnya kita ngelihat kasus demi kasus, mungkin ya baru-baru ini ada mungkin cerita tentang santri ya yang melakukan tindakan amoral ya terhadap anak-anak didiknya. Nah, lalu makin lama berita itu menunjukkan begitu banyak korban-korbannya. Nah, saya mengerti bahwa ada satu titik dalam hidup seseorang itu, orang itu sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi, dan roh jahat udah mengganti alih hidupnya. Dia sudah hanya seperti boneka, dia seperti robot, dia hanya jadi alat dari roh jahat itu yang bekerja atas hidupnya, dan dia udah nggak bisa melawan semua itu karena udah begitu jauh, udah begitu dalam, dan sudah tidak ada lagi kekuatan untuk melawan kekuatan dari roh jahat. Dan orang semakin hari akan semakin jahat kalau dia memang yang memberi diri terus untuk pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Dan saya percaya ya ini udah habis, selesai tembok benteng dalam dirinya untuk menguasai diri udah nggak ada. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita pasti ya hari demi hari diserang ya, digoda, dirayu, diintimidasi, dibuat jauh ya dari jalan-jalan Tuhan, dari hidup yang benar, hidup yang kudus, dari hidup yang sesuai kehendak Allah, kepada suatu kehidupan yang ya toksik, istilah sekarang, yang merusak, yang mencemarkan diri, yang mencari kepuasan diri, yang mencemari tubuh dan sebagainya. Dan hari demi hari semakin kita memberi diri, ya kita akan semakin dikuasai oleh semua itu. Oleh karena itu firman Allah berkata ya, salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri, supaya kita ini bisa, sekali lagi saya bilang bahwa ini kekuatan roh. Kalau sampai orang bermegah dia hebat karena bisa mengendalikan diri, ya hati-hati saja. Ketika keadaannya sulit, dia akan sadar hanya kemampuan dari roh yang memampukan dia bisa mengendalikan dirinya. Di luar itu orang sulit melawan godaan dan sebagainya ya. Saudara akan melihat dalam hidup saudara tekanan, rayuan dan sebagainya akan begitu nyata, dan kita tidak bisa ya melawan dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, dalam bahasa aslinya dulunya orang berpikir
pengendalian diri ini, temperance adalah pantangan untuk minum minuman keras ya, dianalogikan seperti itu. Jadi mabuk-mabuk dan sebagainya, dan ya hal-hal yang berbau kemabukan gitu. Jadi orang kan tidak sadar, tidak bisa mengendalikan diri karena dia mabuk dan minum keras. Dan memang banyak korban di Amerika Serikat itu mati karena ya minum alkohol berlebihan dan mengendarai mobil dan kecelakaan ini banyak sekali. Orang tidak bisa mengendalikan diri, atau ya setelah mabuk-mabuk ya berkelahi, atau mabuk-mabuk terjadi ya hal-hal di luar keinginan amoral dan sebagainya, karena orang udah nggak bisa mengendalikan diri gitu. Nah, pada hal berikutnya, sebetulnya ini tuh adalah pantang dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi kita itu harus bisa kendalikan diri dalam banyak hal. Nah, salah satu hal yang jarang disoroti katanya di dalam gereja adalah pantang untuk makan berlebih. Nah, apakah ini berlebihan atau tidak? Nah, dalam banyak kasus katanya gereja-gereja ini kurang sekali menyoroti bahwa ya makan berlebihan itu adalah sesuatu yang berdosa dan harus dikendalikan. Katanya banyak sekali pendeta-pendeta itu yang meninggal ya karena kesehatan yang buruk, dan ada istilahnya ya, si Derek Prince pernah bilang ya, ada istilah begini, kalau ingin tahu restoran apa yang terbaik di satu kota, tanyalah pendeta katanya. Ya maksudnya pendeta itu sering sekali diundang di restoran mahal di kota itu ya. Kalau diundang dijamu, dan akhirnya memang yang buruk adalah ya tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makan. Nah, ini harus kita kuasai, belajar batasi dan sebagainya ya, demi kehidupan kesehatan yang lebih baik, demi pelayanan dan sebagainya. Artinya ya kita mengatur ya pola makan, kita mengatur makanannya harus kita makan, baik itu sehat ataupun jumlahnya. Karena bagaimanapun juga itu wujud nyata adalah buah roh yang muncul, itu mengendalikan diri. Salah satunya adalah mengelola memakan dan ya mengerti gitu sejumlah apa yang kita perlu dan makanan seperti apa yang harus kita konsumsi. Tidak bisa ya tidak melihat hal itu gitu ya. Oke. Ini dosa yang paling sering ditoleransi katanya, padahal itu ya enggak gitu. Pelahap itu dosa yang bahkan ada yang bilang 7 dosa pokok 7 dosa maut, bukan 7 dosa pokok. Kita akan melihat satu ayat di Alkitab, Ulangan 21 di sini. Oke, ayatnya ke-18 sampai 21. Saya bacakan Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Ini judul perikopnya, anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Nah, ini di sini diceritakan ada seorang anak laki-laki, dan ini memang cukup unik ya, anaknya laki-laki. Jadi anak laki-laki ini lebih cenderung untuk melakukan pembangkangan, lebih cenderung untuk melakukan kekeras kepalaan dan kedegilan. Walaupun ya di lapangannya kita akan melihat ya ternyata anak wanita juga ada aja gitu. Cuma memang secara persentase sepertinya anak laki-laki lebih banyak yang seperti ini. Nah, dikatakan sikap hati adalah yang dicermati adalah degil dan membangkang atau keras kepala dan suka memberontak. Jadi ada satu sikap hati yang keras kepala, keras hati, keras kepala, pokoknya tidak mau mendengar nasihat orang, lalu di sini memberontak gitu, tahu bahwa itu berbahaya, tahu bahwa itu nasihat itu baik, tapi sengaja gitu untuk dilawan, sengaja untuk disengajain gitu untuk dilawan. Nah, ini sikap hati seperti ini tuh karakternya.
Dan aspek yang keluar dari tindakannya di sini adalah pelahap dan peminum. Artinya ya nggak peduli lah ya, maksudnya hidup bebas gitu. Maksudnya yang penting gua puas, yang penting nafsu gua tersalurkan. Dan di Alkitab hal ini berat, saudaraku. Dan kalau udah nggak dikasih tahu, bahkan udah dihajar juga nggak mau menurut ya, udah dihajar dibilang di sini. Tuh, walaupun mereka menghajar dia, yaitu ayahnya ibunya sudah menghajar dia, nggak mau juga mendengarkan. Serahkan kepada tua-tua di kota itu dan udah lempari dengan batu, lebih baik mati aja orang seperti ini katanya, karena ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Karena mau gimana lagi, sudah dinasihati sudah dan dihajar juga sudah, dan tetap saja membangkang, tetap saja keras kepala. Sudah tidak ada harapan untuk pribadi-pribadi yang seperti ini. Di dalam perjanjian lama harus dilempari dengan batu. Nah, bagaimana di perjanjian baru? Saya percaya bahwa sikap seperti ini pun sama saja. Kecuali, sekali lagi, dia ini betul-betul mau bertobat dan mengakui kekeras kepalaannya, mengakui pemberontakannya, dan menyadari bahwa dia perlu berbalik. Nah, apakah orang seperti ini bisa berbalik? Saya percaya semua hal bisa diubah oleh Tuhan dengan satu syarat ya, bahwa dia harus berjumpa dengan Tuhan sekali lagi secara pribadi, bukan kata orang ya, bukan Tuhan tuh gini, Tuhan gini, ayo gini, Tuhan tuh gini. Nggak bisa, saudaraku. Itu hanya masuk telinga kiri atau sebentar dilakukan, nanti dia akan lakukan lagi. Dan ini perubahannya tuh hanya temporary lah, hanya sementara untuk menyenangin orang atau memikat orang atau menunjukkan orang dia udah berubah. Tidak bisa. Perubahan yang betul-betul radikal, dan betul-betul permanen, betul-betul nyata berubah hanya ada satu. Kalau orang ini betul-betul berjumpa dengan Allah secara pribadi, berjumpa dengan pribadi Yesus, dan dia mengalami pribadi ini, dia betul-betul mengerti bahwa Yesuslah yang menanggung kutuk, Yesus yang menanggung pemberontakan dia di kayu salib, Yesus yang menanggung segala dosa, kekeras kepalaan dia di kayu salib, dan harganya sudah lunas dibayar di kayu salib. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia betul-betul tertikam karena sikap kita yang memberontak, dan dia memberi diri untuk mati, atau dalam perjanjian lama dia yang dilempari batu. Yesuslah yang menanggung dosa, kekeras kepalaan, dosa pemberontakan ini di kayu salib. Dan akhirnya setelah Yesusnya mau gitu untuk membayar ini, dan orang ini mengerti bahwa Yesus sudah membayar semua dosa dia, pemberontakan dia, semua kekeras kepalaan dia, dan dia mau menerima hayat pengganti itu, baru orang ini bisa berubah. Dan kalau enggak, saya percaya hanya perubahan sementara dan akan berulang lagi, dan berulang lagi. Hanya ketika dia betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi. Orang tidak mungkin tidak berubah kalau dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu tidak mungkin. Kalau betul-betul mengalami dia secara real ya. Makanya dia harus terus berdoa, mencari Allah, dan ingin berjumpa dengan Allah secara pribadi. Dan biarlah Allah berbelas kasih, bermurah hati buat kita semua. Biarlah kita mengerti setiap kita punya pemberontakan, dan pemberontakan kita akan selesai, akan reda, dan akan sudah selesai ketika kita berjumpa dengan pribadi Yesus ini. Amin, saudaraku. Nah, di sini kita mengerti bahwa dalam lingkup yang lebih besar, penguasaan diri ini nih mengacu kepada aspek banyak ya. Kalau di sini pelahap peminum, mabuk-mabukan, atau melahap tuh yang memuaskan hawa nafsu. Nah, di aspek lebih tinggi artinya setiap bidang dalam hidup ini harus kita kuasai. Apakah saya sudah belum, saudaraku? Masih banyak, masih hal-hal yang harus kita kuasai dari diri kita ya. Hawa nafsu, emosi, keinginan untuk marah, keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk balik menyerang orang yang menyakiti, keinginan untuk menjatuhkan, dan sebagainya. Itu harus dikendalikan, diserahkan kepada Allah, dipersembahkan, dan udah gitu. Kita tidak perlu mengerjakannya. Tuhan, misalnya aku ingin marah, tapi aku serahkan kemarahan ini ke dalam Allah, ke dalam mesbah Allah. Biarlah Engkau yang mengerjakan, aku selesai. Bagianku adalah membawa ini kepada mesbah, dan bagianmu adalah menyelesaikannya. Amin. Udah, saudara, kita harus terus belajar seperti itu dalam hidup kita. Kalau enggak, akan sangat sulit ya dalam hidup. Kita akan banyak mengalami hal yang buruk, hal yang tidak menyenangkan. Dan saya mau bilang ini real. Kekristenan itu tidak dongeng, tidak sebuah berita
yang hanya menyenangkan gitu, kayak oh nanti hidup akan enak, Tuhan akan menjawab semua doa. Tidak. Kekristenan nyata ya, di dalam firman Allah bilang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga orang akan menerima banyak kesukaran, penderitaan. Kita akan ngalamin sebetulnya apa yang Yesus alamin kalau kita terus bertumbuh ya. Yesus berbuat baik, Yesus malah ya disalibkan. Yesus menyembuhkan ya, malah dia juga diserang, dianggap melanggar hari Sabat. Padahal dia maksudnya baik, mau menyembuhkan. Yesus melakukan hal yang baik, dihianati oleh Yudas Iskariot, dijual lagi. Tidak ada harganya, Yesus sudah dianggap kayak barang gitu ya, udah dibeli aja gitu, udah dihinakan. Dan itu percayalah sama saya bahwa semakin kita bertumbuh, apa yang dialami oleh Yesus itu kita akan alami gitu, dan harus alami supaya hayat penggantian itu nyata gitu. Bahwa oh, misalnya Yesus disakiti, Yesus melakukan yang baik. Nah, kita akan mengalami itu, disakiti ternyata harus hayat Allah mengganti dengan berbuat baik. Ya lambat laun semua penderitaan itu Allah akan izinkan saudara terjadi atas hidup kita, dan kita harus menang dengan jalan ya terus memperhidupkan Kristus. Biarlah aku yang selesai, kau gantikan aku karena aku udah nggak sanggup lagi. Ya mana mungkin lah seperti Yesus bilang, Bapa ampuni mereka gitu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sadar orang itu tahu kok, dia tahu itu yang dia lakuin nyakitin saya, dia tahu apa yang dia lakuin melukai saya. Tapi kita harus tetap ya seperti Yesus, dia tidak mengerti, dia tidak memahami apa yang dilakukan itu. Bapa ampuni mereka, biarlah Kristus menggantikan aku melakukan hal ini. Nah, ini harus saya dan saudara terus jalani. Nah, di sini penguasaan diri ini harus dilakukan, dan kesalahan yang umum adalah ya kita berpikir itu tugas Roh Kudus, saya memang tidak mampu mengendalikan diri, Roh Kudus yang akan mengendalikan saya. Nah, enggak seperti itu dalam prakteknya juga. Saudara sengaja menjeburkan diri dalam pencobaan demi pencobaan. Saudara mendekatkan diri dengan dosa-dosa, biar Roh Kudus yang mengendalikan saya. Dan kenyataannya nggak pernah berhasil, saudara. Saudara terus ya bergaul dengan orang yang salah. Saudara terus bergaul dengan orang yang menyeret saudara ke dalam dosa ya. Baik ke dalam dosa narkoba, dosa seks bebas, dosa misalnya penipuan, desa apapun, saudara terus biar Roh Kudus menjaga saya. Kenyataannya tidak pernah bisa, saudaraku. Dan itu tidak pernah terjadi gitu. Orang yang terus-menerus mendekatkan diri dengan dosa selalu dijagai oleh Allah tuh nggak bisa. Memang nggak bisa gitu. Bahwa ada tugas dari kita untuk mengerti bahwa untuk mengendalikan diri itu ada bagian kita, saudaraku. Kita harus memilih gitu bagian mana yang kita kerjakan sehingga Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Bahwa firman Allah bilang jangan bergaul dengan orang-orang yang salah. Ya kita harus mengerti ya itu bagian kita harus kita lakukan. Menjauhkan dari orang-orang yang merusak kita ya harus jauhkan. Memutus hubungan dengan teman-teman yang membawa kita menjauh dari Allah, kita harus putuskan itu. Kita harus lakukan bagian kita, saudaraku. Kita harus kurangi misalnya kebiasaan kita yang tidak baik, ya kita harus lakukan. Baru Roh Kudus pun bekerja sama. Dan sejauh apa Tuhan bisa mengendalikan kita, sejauh mana kita mau memberi diri kita untuk mengerjakan bagian kitanya. Nah, kalau firman Allah bilang Allah akan memberi buah-buah roh, mengerjakan buah roh pengendalian diri, penguasaan diri, kita hanya terus nggak mau mengerjakan bagian kita, menceburkan diri dengan orang-orang yang membawa kita ke dalam dosa, yang akan terjadi saudaraku, itu nggak mungkin. Lalu saudara, firman Allah nggak bisa digenapi, Tuhan bohong, lalu nyalahin Allah. Ya nggak begitu caranya. Ya nggak begitu juga gitu. Roh Kudus kayak nyetir kita robot, boneka, disetir ini jangan gini-gini. Oh, tidak bisa saudaraku. Ada bagian kita untuk melakukan pengendalian diri ini. Saya tahu kalau saya terus berkubang dengan orang-orang yang seperti ini, saya akan dibawa jatuh dalam dosanya. Saya harus menarik diri dari mereka. Itu udah bagian kita dan saudara harus lakukan. Kalau enggak, nggak bisa. Dan orang-orang yang pernah mengalami ini pasti mengerti ya. Orang yang pernah terlibat dalam narkoba mengerti. Tidak menarik diri dari teman-teman yang membawa ke narkoba, ya itu mah tunggu waktu saja akan jatuh lagi ke sana. Udah pasti. Walaupun kita berdoa juga percuma. Pasti sekali dua kali mungkin Allah luputkan ya. Tapi terus menerus ya udah. Allah pun tidak akan mengerjakan itu karena kita sendiri tidak mau melakukan bagian kita. Nah, jadi tetap penguasaan diri, pengendalian diri
ada bagian dari kitanya untuk mau memberi diri dan melakukan bagian kita untuk mengendalikan diri. Tapi sekali lagi, ketika kita pun sudah menjauhkan diri dari orang-orang yang salah dan sebenarnya kita mengerti, lakukan, dan kita berjuang dengan kekuatan sendiri, saya akui tidak mampu. Dan disitulah kita perlu menyadari, Tuhan, saya sudah lakukan bagian yang harus saya lakukan. Di sini adalah kekuatan yang ada pada saya ini tidak memadai untuk saya mampu misalnya mengalahkan dosa ini. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan sesuai firman Allah. Saya tidak bergaul dengan orang yang menyeret saya kepada dosa. Saya sudah membersih diri, tetapi kekuatan di batin saya ini kok nggak sanggup mengalahkan dosa ini. Biar Roh Kudus mengerjakan di dalam saya. Disitulah baru, saudaraku, dua hal ini terpenuhi bagian kita, dan Roh Allah mencurahkan kuasanya, barulah kita mampu, saudaraku, mengendalikan diri dalam banyak hal. Banyak hal dalam hidup kita ini harus kita kendalikan. Amin. Nah, di sini kita ambil contoh ya dalam sebuah perlombaan. Filipi 2 ayat 12b dan 13. Filipi 2 ayat 12b dan 13. Saya baca dari 12 dan 13 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kamu harus tetap mengerjakan keselamatanmu. Ini adalah keselamatan jiwa dan keselamatan tubuh. Roh kita ini sudah selamat, dan saya masih sering lihat di YouTube nama-nama orang yang sering berkhotbah dan mungkin favorit terus mengajarkan bahwa kalau kita nggak mengerjakan keselamatan, kita masuk neraka. Nah, saya mau konfrontasi ini dan konfrontasi terus-menerus bahwa tidak. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menjamin kita masuk surga. Tetapi tidak ada jaminan kita akan menerima upah, tidak ada jaminan kita akan memerintah, dan tidak ada jaminan bahwa kita akan di surga itu ya happy-happy dan sebagainya. Enggak, mungkin di ujung-ujungnya atau dalam ruangan disiplin yang penuh juga dengan bagian pendisiplinan. Nah, surga itu tidak, sekali lagi, seluruh bagian itu happy-happy, tidak. Pasti ada bagian pendisiplinannya. Kalau orang-orang ini belum selesai dengan pembangkangannya, pasti ada bagian di surga yang tetap isinya adalah suatu ratap tangis dan kertak gigi. Walaupun sudah masuk surga, dia pasti masih menderita, saudaraku, pasti. Karena Tuhan tidak mungkin melompatkan prosesnya. Kalau orang ini terus membangkang selama hidupnya, dia bisa lahir baru, dan firman Allah harus digenapi bahwa ketika lahir baru menerima Yesus dan sebagai juru selamat, dia harus masuk surga, dia harus diterima Allah, karena itu firman Allah. Tetapi tidak jaminan ketika masuk surga dia langsung happy dan senang-senang setelah dia lahir baru. Kalau sifat membangkang ini tidak hilang, kekeras kepala hilang, dia tetap, sekali lagi saya percaya, di dalam surga itu ada bagian yang penuh pendisiplinan, bukan penghukuman ya, tapi disiplin, mungkin dipukul, mungkin dihajar, dan dia akan penuh ratap tangis, kertak gigi. Dia harus lewati semua itu. Sampai akhirnya proses itu dilalui, ya baru menerima hal-hal yang baik di surga ini, yang indah dan sebagainya. Lalu saudara pikir, wah masa kayak gitu, surga kan tempat indah. Nggak mungkin lah, saudaraku, Tuhan nggak adil tuh, nggak mungkin. Kalau dipukul sama seperti itu, mana mau kita berjerih lelah, mana mau kita bersusah payah di dunia ini, menyangkal diri, tidak memuaskan hawa nafsu. Kalau sama-sama aja gitu dengan orang-orang hidupnya bebas tuh nggak mungkin. Memang masuk dalam kerajaan Allah, tapi pasti berbeda. Yang satu tuh betul-betul di surga yang penuh pendisiplinan, yang satu tuh nerima upah gitu, memerintah, hidup dengan Allah, dekat dengan Allah, hidup dengan segala yang indah. Nggak ada lah hidup asal-asalan di bumi dan sebagainya, masuk surga happy-happy. No, itu palsu, itu tipuan, dan itu sesat, saudaraku, kalau seperti itu. Tetapi sekali lagi masih dalam kerajaan surga ya. Jadi kerjakan terus keselamatan ini, karena kita tidak ingin gitu masuk surga, tapi di bagian yang penuh pendisiplinan, yang dikatakan penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Masuk surga, tapi tidak penuh dengan sukacita, tidak dekat dengan Allah. Mana bisa hidup membangkang, hidup seenaknya, masuk surga langsung happy-happy, tidak bisa, saudaraku. Semua proses tetap harus dijalani. Tidak ada itu yang namanya diskon-diskon.
Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Dia tetap harus menjalani proses tunduk, dia tetap harus mengalami proses yang namanya ya dihancurkan, dia harus mengalami proses yang namanya menyerah kepada Allah. Semua orang harus mengalami itu. Hanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang di bumi ini dia berlomba-lomba melakukannya, ada yang bermalas-malasan dan nunggu nanti di surga baru dia diproses, ya itu ceritanya. Tapi sekali lagi, tidak akan seperti itu kalau orang asal-asal hidup di bumi, di surga happy-happy, tidak akan saja. Oke, lanjutnya di sini salah satu yang penting adalah gambaran tentang atlet ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya baca ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di sini gambaran yang real adalah atlet. Atlet itu kalau ingin berprestasi dan betul-betul skalanya olimpiade internasional, mau tidak mau harus ada penguasaan diri. Dia harus tahu porsi makannya harus dijaga. Dia harus tahu orang-orang yang ada di timnya itu adalah orang-orang yang suportif. Psikologisnya itu yang mensupport dia maju, bukan yang menjatuhkan. Dan dia hanya berlomba untuk mengalahkan bahkan dengan skala yang sangat-sangat sedikit ya. Kalau lomba misal lari cepat hanya beda sepersekian detik, dan itu tuh harus kerja keras hanya untuk mempercepat sekian detik, 0,5 detik, hanya membedakan sedikit. Atau melompat lebih tinggi 1 cm, melompat lebih tinggi 0,5 cm, itu tuh susah gitu. Untuk menaikkan yang limit-limit itu susah, dan orang itu betul-betul harus menguasai diri. Wah, segala hal dilakukan. Mungkin yang atlet renang katanya mencukur semua bulu di tubuh karena takut itu menghambat kecepatannya. Apapun dilakukan demi menang. Dan ya kita mengerti bahwa hadiahnya hanya hadiah yang temporary, yang setelah diterima ya udah fana ya. Tapi orang akan tetap bangga ya, karena itu kerja keras yang dilakukannya itu luar biasa untuk menjadi pemenang medali emas di Olimpiade itu. Wah, banyak sekali pengorbanan, banyak sekali hal yang harus dia kerjakan untuk mendapatkan itu. Dan ketika mendapatkan tuh bangga gitu. Selain bangga karena nanti mungkin dia akan dikenang sebagai pahlawan, dia akan dikenang anak cucunya sebagai orang yang luar biasa, negara mengenal dia dapat hadiah uang, tapi pasti karena ada jerih lelah yang besar dan dia dapat upah itu, dan itu bangga. Nah, kita menggambarkan ini dalam hal rohani. Tuhan berjanji semua jerih lelah di muka bumi untuk nama Allah tuh tidak akan pernah sia-sia. Dan itu kekal. Itulah yang membuat Paulus tuh betul-betul mengerti hal ini. Apapun yang dia bayar, apapun harga yang dia keluarin demi pemberitaan Injil, dia rela bayar karena dia tahu mahkota yang akan dia kenakan nanti adalah mahkota yang abadi. Yang artinya sekali dia dapat mahkota itu, seumur hidup mahkota itu milik dia. Berbeda ya kalau di dunia ini ya udah mahkotanya akan hilang, nanti ada pemenang lagi dan sebagainya. Tapi Paulus mengerti sekali setelah dia mendapatkan mahkota ini, dia akan miliki seumur hidup. Beda dengan yang di dunia ini ya, fana lah. Setelah berapa lama udah jadi lupakan. Nah, ini adalah gambaran yang nyata. Nah, sasaran yang didapatkan yang harus kita jadi target beda dengan atlet ya, yang mau lari lebih cepat sekian detik, mau lompat lebih tinggi. Nah, sasaran kita adalah bagaimana setiap aspek dalam hidup kita ini harus ditundukkan, harus dilatih agar tunduk supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Allah semaksimal mungkin gitu. Sehingga kita mampu mengerjakan panggilan kehendak Allah yang paling tinggi atas hidup kita itu apa, kita mampu kerjakan dengan jalannya. Semua aspek-aspek lainnya kita tundukkan
Ya, misalnya kan kita terikat dengan masalah keuangan, ya kita harus kerjakan bagian kita untuk tidak lagi seperti itu. Seperti Paulus kan, dia tidak mau jadi beban, dia pakai cara gimana pun, dia mau itu tidak menghalangi dia. Lalu kita tahu juga ada hubungan-hubungan dengan orang yang menghambat saya untuk maju di dalam Tuhan, walaupun ini baik, walaupun ini nggak berdosa, walaupun ini kayaknya, apalagi kalau udah berdosa, ini hanya hubungan biasa, tapi ini tidak bisa sekali lagi membuat saya lari lebih lanjut, lari lebih jauh untuk melayani Allah, untuk memikirkan Allah lebih banyak, bersekutu dengan lebih banyak. Ya kita harus selesaikan sampai akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita tidak berlomba lagi gitu. Karena sekali lagi kenapa kita membuat hal-hal se-ekstrim ini? Karena kita tahu betul mahkota yang akan kita terima itu kekal gitu, abadi. Setelah saya mendapatkan mahkota ini, saya akan miliki seumur hidup, bahkan cuma seumur hidup, sampai kekekalan pun itu akan jadi milik saya. Jadi mengertilah saudaraku, pengendalian diri ini bagian penting dalam karakter kita untuk menundukkan semua penghambat ini, supaya kita bisa terus mengerjakan pekerjaan Allah sampai di level yang paling tinggi dan berlomba untuk mendapatkan upah mahkota yang kekal itu. Biar saudaraku menyadari apa yang diperjuangkan ini sangat berharga. Banyak orang salah menilai ya, menghargai hal yang tidak berharga, memandang rendah hal yang berharga. Hal ini berharga, tapi banyak orang memandang ini rendah. Mereka lebih menghargai kesuksesan di dunia, mereka lebih menghargai pencapaian di muka bumi yang mereka sadar betul sebetulnya setelah mereka dapatkan, seperti Salomo bilang, semua ini sebenarnya sia-sia, itu nanti juga hilang. Tapi mereka terus berjerih lelah untuk itu. Padahal mereka juga tahu mahkota dari Allah itu kekal, tapi tidak ada upaya yang besar, tidak ada effort yang besar, tidak ada pengorbanan yang besar untuk mengejar mahkota ini, karena buat mereka ini nggak berharga. Sama seperti Esau memandang rendah hak kesulungannya. Banyak orang Kristen memandang rendah panggilan Allah. Mereka berpikir itu tidak bernilai. Mereka berpikir, saya udah selamat, saya udah lahir baru, udah cukup. Yang namanya panggilan Allah, yang namanya pekerjaan Allah, nggak penting. Itu dia pandang rendah. Yang penting melayani saja, apa saja. Yang penting sukses di muka bumi, saya masuk surga. Ya sudah. Kalau memang itu yang dia mau, ya sudah. Di surga pun nanti nggak akan jadi apa-apa. Hanya gitu-gitu aja. Karena Allah adil. Dan orang yang berjerih lelah, orang yang mau berjuang, orang yang mau terus mengerjakan panggilannya sekuat tenaga, setinggi-tingginya, mereka yang menghargai betul hal yang berharga dan memandang rendah hal yang memang juga tidak berharga gitu di muka bumi yang sementara. Saya tidak bilang tidak ada gunanya ya, saya bilang nilainya itu rendah gitu apa yang ada di dunia ini. Yang tinggi adalah yang tidak kelihatan, hal-hal yang rohani, itulah yang bernilai tinggi. Mari kita menilai dengan tepat hal yang berharga itu berharga, hal yang kurang berharga itu ya kurang berharga gitu. Mari kita menundukkan diri, menguasai diri untuk mengerjakan hal-hal yang paling berharga di dalam hidup kita ini. Amin. Biarlah ini menutup seri buah boro ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami juga menyadari bahwa buah boro untuk mengendalikan diri, menguasai diri ini memampukan kami menundukkan setiap aspek dalam hidup kami yang menghambat, menghalangi pencarian kami, pelayanan kami, perlombaan kami di dalam Tuhan. Karena kami mengerti kami harus menghargai hal yang berharga dan kami harus tidak menghargai hal yang memang tidak berharga. Hal-hal di dunia ini tampak berharga, hal-hal di dunia ini kelihatan begitu menggoda dan berharga, tetapi sebetulnya tidak bernilai, sebetulnya hanya bernilai rendah. Hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal, inilah hal-hal yang berharga. Biarlah kami belajar mengerti, inilah yang bernilai, inilah yang luar biasa, inilah yang harus dikorban, inilah yang harus diperjuangkan, inilah yang harus dibayar dengan mahal, ini yang harus diusahakan dengan jerih lelah, karena inilah yang betul-betul berharga. Bila kami menghargai hal ini, tidak seperti Esau yang memandang rendah hal-hal rohani ini. Bila kami ditemukan menghargai hal-hal yang memang berharga ini, dan biarlah kami menerima mahkota yang abadi, yang kekal ini. Ketika kami selesai pekerjaannya di muka bumi, kami bangga seluruh hidup kami, seluruh waktu kami, seluruh jerih lelah kami mengerjakan hal-hal yang paling tinggi yang bisa dikerjakan oleh manusia di muka bumi, yaitu mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Amin.